Oke guys, kita akan bangkitkan kuat yang sudah mati. Ini motornya kemarin kebakar nih. Tuh, sampai gosong kayak gitu ya, karena ESC-nya udah rusak. Hati-hati kalau kalian pakai Blue Jay, bisa jadi kasusnya sama kayak gini guys. Ini motornya udah datang. Yang kebakar tuh satu motor doang, dan kita bakal pasang supaya bisa mengudara lagi. Mantap! Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu FPV. Kali ini saya mau ngajakin kalian untuk maiden flight. Wah, ini adalah quad 3,5 inch saya yang udah keluar masuk bengkel ini ya. Jadi terakhir kemarin saya terbangin dan nggak record, tiba-tiba dia jatuh lagi guys, kena death roll. Dan ternyata saya cek motor yang ketiga itu dia gosong. Jadi fix ya, karena dia motornya gosong, itu yang bermasalah adalah ESC-nya. Jadi untuk drone ini saya jajan lagi. Saya jajan ESC. ESC-nya sama, masih Mamba juga, F40 yang mini ya. Dan udah saya pasang. Untuk motornya juga kemarin saya nunggu beberapa hari, ternyata stok lagi dari EX Hobby ya. Jadi kalau kalian mau coba motor yang saya pakai, ini adalah motornya Manta 3,6 ya. Axis Flying C224 2750 kV. Saya udah pasangin dan sekarang udah siap. Tadi saya tes arming udah nyala, tapi untuk nerbangin saya masih ngeri karena drone ini udah sering banget jatuh. Jadi kita ke lapangan. Oke, langsung aja kita berangkat ke lapangan. Let's go. Oke guys, kita udah sampai di lapangan. Dan ini udah agak sorean sih, jam 5 lewat ya. Tadi juga habis hujan. Tapi nggak apa-apa, kita terbang maiden nggak lama ini. Kita langsung persiapan aja ya. Ini saya bawa landing pad. Dan ini ukurannya lebih gede ya daripada yang pertama. Saya hidupin Google dulu ya. Moga-moga lancar nih guys. Karena kuat ini udah berkali-kali jatuh dan berkali-kali dibongkar guys. Saya udah bosen sebenarnya. Bosan tapi penasaran guys kalau belum sehat kayak gini ya. Dan ini juga jadi nambah ilmu saya sih. Terus terang jadi nambah ilmu saya. Ya udah, kita langsung pasang aja. Jadi nggak tahu kenapa untuk quad ini itu mesti dicolok terus dilepas, nanti dicolok lagi. Vistanya error guys, jadi dia fitnya langsung nggak langsung masuk ke Google. Saya copot lagi, baru kita pasang lagi guys. Oke. Nah, akhirnya masuk juga guys. Oke, saya langsung masuk ke air mode. GPS-nya on scene 0. Ini nggak usah nyari GPS ya, karena kita terbang deket-deket aja. Oke, kita langsung aja arming. Let's go. Oke, karena ini maiden saya terbangnya pelan dulu ya. Kita coba tes apakah motornya panas. Kita coba terbang 1 menit guys. Kalau untuk karakter terbangnya sih saya suka ya guys. Motornya ini juga saya suka. Oke, GPS-nya udah dapet. Dan kita udah terbang 30 detik. Kita coba sampai 1 menit ya. 1 menit nanti kita bakal landing. Kita tes apakah motornya panas guys. Untuk PID-nya masih belum saya tuning. Yang penting saya tes terbang dulu ya. Nanti gampang lah kalau tuning PID. Yang penting dia sehat dulu guys, kuatnya guys. Oke, saya coba landing dulu guys. Ini udah dapat 1 menit ya. Aduh. Oke, saya coba cek. Aduh, terbang lagi. Normal sih ya. Ini sih normal sih. Masih bisa dipegang dan ya emang ada kerasa sih
Tapi masih normal guys. Oke, kita coba ya. Kita coba agak di punch. Kita coba agak nge-punch ya. Moga-moga aman guys. Arming. Let's go. Oke. Ya. Sebentar. Ini ada masalah, guys. Ini kayaknya PID-nya nih. Sebentar, saya turun dulu, guys. Dia sempat nge-split. Saya nggak tahu apa yang terjadi guys. Coba kita pegang motor. Motor aman. Tapi ini kayaknya dari settingan Betaflight-nya ini yang masalah nih. Ini kejadiannya mirip sama toothpick kemarin ya. Tiba-tiba dia melakukan pergerakan yang saya nggak lakukan. Dan ini kemungkinan sih, kalau di dugaan saya, ini idle motornya ini kerendahan guys. Karena kalau di motor sih aman ya, nggak panas ini. Oke, saya cabut dulu deh. Saya cabut guys, biar aman. Saya cabut dulu. Telemetry lost. Angin kencang. Oke, jadi saya udah coba lihat data black box-nya guys, dan nggak ada yang aneh di data black box. Saya lihat kemarin motornya itu untuk penerbangan yang sempat tumble itu, dia motornya sih normal. Dan kemarin juga kita udah cek, suhunya juga nggak panas. Ini saya tadi ngabisin baterai, terbang santai juga aman-aman aja. Tapi kalau saya lihat di forum, kemungkinan itu karena baterainya keberatan guys. Jadi saya pakai baterai itu yang 1300. Ini beratnya kurang lebih 213 gram ya. Jadi ini berat banget baterai ini. Dan untuk ukuran quad freestyle 3,5 inch itu kayaknya kegedean. Karena kalau saya lihat video-video lama yang review drone ini, kebanyakan tuh dia cuma pakai baterai 800 mAh guys. Yang beratnya itu ya selisihnya itu jauh. Bisa sampai 50 sampai 80 gram guys. Jadi sekarang saya mau coba terbangin pakai baterai yang ringan. Ini 1100 mAh punyanya Gaoneng. Ini beratnya kurang lebih 170 gram ya. Harusnya sih bisa enak ya. Saya juga udah ganti untuk settingan Betaflight-nya, udah saya pasangin bidireksional. Jadi karena ini ESC-nya itu dia pakai Bial Heli S, saya udah update ke Jazz Maverick dan dia bisa pakai bidireksional. Dan moga-moga terbangnya lancar dan kuat ini sembuh. Oke, kita langsung aja ya. Saya bakal colok gini ya. Telemetry recovered. Dia ada kayak didididididididid. Kenapa ya? Nah, udah masuk ini ya. Tapi nggak tahu kenapa bunyinya kayak gitu ya guys.
Tidididit. Biasanya nggak kayak gitu sih. Oke, kita coba aja langsung ya, arming. Let's go. Ini terbangnya makin liar guys pakai baterai ini guys. Mungkin karena beratnya juga lebih ringan ya. 1 minute. Transmitter battery low. Aduh, remote saya baterainya habis lagi. Transmitter battery low. Transmitter battery low. Beneran ini makin liar guys pakai baterai. Liar banget nih. Selain itu juga anginnya juga kencang ini ya. 20 seconds. Oke. Moga-moga aman ini terbangnya. Transmitter battery low. Saya lupa tadi ya, nggak ganti baterai remote nih. 7, 6, Tapi harusnya masih cukup sih. Dan kita terbang juga dekat-dekat sini kok. 4, 3, 2, 1. Timer 1 elapsed. Oh ya, untuk idle motornya saya coba dinamiknya saya set ini guys. Jadi kalau misalnya dia di thrust 0, di throttle 0 itu dia bakal kayak adjust ya. Saya set nilainya di 3000. Tapi ini kayaknya dia agak lebih ini ya. Lebih sebentar untuk ngambangnya, lebih sebentar. Transmitter battery low. Kalau kemarin kayaknya tambalnya udah hilang sih. Jadi tambalnya itu kemarin itu kemungkinan karena baterainya atau karena bidirectionalnya belum saya set guys. Ini udah nggak tambal sih. Transmitter battery low. Tapi ini gila nih tenaganya beneran guys. Saya ngeri guys, terus terang ngeri guys. Karena kuat kecil tapi tenaganya gila banget nih. Transmitter battery low. Tuh. Wah, thrust bawahnya juga kenceng banget jadinya ya. Ini padahal saya udah pakai settingan yang low loh. Kayaknya masih harus saya turunin lagi nih settingannya. Waduh guys, ternyata memori kameranya penuh. Tadi saya udah terbang, habisin baterai. Udah saya pakai manuver. Dan untuk tumble-nya nggak keluar karena baterainya juga lebih ringan. Dan yang pasti untuk ESC-nya juga udah saya update ya. Karena ketika saya baca forum-forum yang ngomongin tentang quad ini lama-lama ya, yang udah lama postingannya. Sebenarnya ini kan quad lama ya. Mereka bilang katanya ada bagusnya di-update buat ESC-nya. Karena dia bawaan ESC-nya itu kan dia masih pakai BL Heli S ya. Ini saya update ke Jazz Maverick. Sebenarnya ke Blue Jay juga bisa sih. Tapi ya pastikan kalian untuk benar-benar paham ya settingan ketika update firmware ESC. Karena kalau misalnya kalian salah pilih settingan, ya resikonya ya bisa jadi ESC kalian error guys. Kalau ESC bawaan yang lama itu sebenarnya secara fisik itu nggak ada kerusakan guys. Tapi nggak tahu kenapa dia arusnya ke motor, arus yang dikirim ke motor, terutama motor yang ketiga itu kayaknya dia udah error guys. Makanya saya lihat itu udah 2 motor yang kebakar di ESC yang ketiga sini guys. Motor ketiga itu selalu di motor ketiga. Kalau ngeliat fisiknya sih sebenarnya masih bagus. Tapi ya itu jadi pelajaran sih. Jadi kalau teman-teman beli quad BNF ya yang pasti itu kan bind and fly ya. Jadi cukup di binding ya kalian terbang. Kalau misalnya tuningan PID-nya kurang enak ya kalian tuning aja PID-nya. Jadi nggak perlu sebenarnya diupdate-update. Kalau misalnya nggak ada masalah nggak perlu diupdate juga guys. Kalau ini udah jelas masalah kemarin kan dia sempat tambal dan ternyata emang solusinya harus diupdate, ya udah saya update.
Itu juga rekomendasi dari Diatonnya juga sih. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa, ya udah pakai terbang aja guys. Sayang guys, kalian beli kuat BNF, kalian iseng, kalian update, maksudnya mau tambah bagus, malah jadinya error dan nge-crash kan. Jadi mesti jajan kayak saya guys. Ini total saya udah jajan ESC sama motor 6 guys. Tapi nggak apa-apa, saya jadi tambah ilmu juga tentang firmware ESC yang tadinya saya nggak tahu sih sebenarnya. Dengan adanya kerusakan gini saya jadi belajar. Dan ya emang dunia FPV kayak gitu sih guys. Mau nggak mau kita harus belajar ya. Bisa benerin kuat kita sendiri, nggak tergantung sama orang. Karena kalau kita tergantung sama orang, ketika kuat kita bermasalah ya keluar uang lagi buat servis. Kalau kita belajar ya, minimal kita bisa benerin lah. Kecuali emang untuk yang udah bener-bener susah kayak yang ganti MOSFET gitu kan, udah expert ya, mungkin kasih ke ahlinya aja atau kalian beli baru sih. Ya udah guys, mungkin segini aja video kali ini. Thank you banget udah nonton sampai akhir, dan kalau kalian suka dengan konten video ini pastikan pencet tombol like, subscribe juga buat teman-teman yang belum. Kita bakal ketemu lagi di penerbangan dan konten selanjutnya bareng Bang Cupu FPV pastinya. Bye.